Pengalaman jangan diragukan. Iya, oh sampean punya pengalaman? Saya sudah puluhan tahun mengawal dan menjaga Menteri Keuangan. Sopo Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani? Bukan. Siapa? Bu Nila Saraswati. Menteri Keuangan di keluarga saya, alias istri saya. Halo, apa kabar Handai Tawa? Jumpa kembali dengan Mas Yoko TV. Video perjalanan kita kali ini adalah rute antara Zhongxiong, Plaine-l'Équateur dan Charus di Jenewa, Swiss dengan ditemani oleh Cak Lontong, Yeni Wahid dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebelum lanjut dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share serta mengaktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banser tahunan yang tugasnya kategori pembukaan dan penutupan. Malam ini spesial sekali buat saya karena saya ditugasi mengawal orang-orang penting. Kalau tadi saya mengawal Mbak Yeni, sekarang penting ya penting Mbak, tapi masa saya dipotong. Cak, saya lihat dari tadi sibuk ngawal Mbak Yeni. Siap. Sekarang alhamdulillah ngawal saya. Lumayan, banser juga ini. Ya. Tanya Gus Mento. Betul. Kalau beliau banser bersertifikat. Ini dari tadi saya lihat Cak sama Mbak Yeni bicara mengenai kategori internasional. Betul. Keren. Saya cuman mau tanya, Cak Lontong fasih berbahasa Inggris? Ya yes no. Oh, coba kita tes ya Gus Men. Hah? Siap. Untuk baca nominasi, saya yang bahasa Indonesia, Cak Lontong yang bahasa Inggris. No problem. Mantap. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Good evening, father and mother. Wah, Huh? baru awal aja udah salah, Cak. Bapak-bapak, ibu-ibu, father. Harusnya good evening ladies and gentlemen gitu loh. Masa selamat malam restroom? Ladies and gentlemen, itu lebih ke toilet. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti. Good evening, ladies and gentlemen. Nah, Siap. betul, tepuk tangan. Nah, langsung ya, siap. Langsung siap. Saya sangat senang sekali I'm so very happy. bisa berada di sini. Could be here. Dan saya juga sangat bangga. And I'm so very proud. Apalagi ini adalah malam anugerah 1 abad NU yang menjadi bukti eksistensi NU di tengah masyarakat. Bukti bahwa NU mampu memperjuangkan keadilan dan toleransi beragama yang kuat di negeri tercinta Indonesia. Thank you. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok sudah selesai? Mohon maaf, bahasa Inggris tuh nggak bisa panjang-panjang Pak Erik. Bahasa Inggris tuh langsung to the point. Kalau terlalu panjang itu, saya juga dulu lesnya juga sampai pager. Cak, sampean kok manglingi malam ini Cak? Ini apa nih tumben hari ini kok kelihatannya gagah banget, ini apa ini maksudnya? Cak? Perkenalkan saya banser tahunan, bertugas tahun sekali di Harlah NU. Dan memang saya sengaja pakai banser ini untuk mengawal orang-orang penting. Sebentar, Untuk menjaga. saya tanya dulu, sampean sudah minta izin belum? Sama? Sama komandannya ini Gus Yakut, ada juga Pak Sekjen PBNU, dulu juga komandan Banser. Siap, saya akan meneruskan. Maksudnya meneruskan sambutan saya. Meneruskan tugas beliau nggak mungkin lah saya, ya kan. Tapi Banser itu tugas utamanya itu mengawal dan menjaga kiai. Betul. Itu tugas utamanya Banser, Cak. Siap, pengalaman jangan diragukan. Iya, oh sampean punya pengalaman? Saya sudah puluhan tahun mengawal dan menjaga Menteri Keuangan. Sopo Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani? Bukan. Siapa? Bu Nila Saraswati. Menteri Keuangan di keluarga saya, alias istri saya. Wah, istri sendiri. Lah kenapa istrinya harus dijaga, Cak? Istri saya itu harus saya jaga karena terlalu agresif dan gesit. Karena Maksudnya? kalau jalan-jalan ke mall kalau nggak saya jaga, belanja nggak karuan.
Nah itu bisa mengancam ekonomi global keluarga saya. Mendekati resesi. Tapi istri juga harus diapresiasi dong, Cak. Masa nggak boleh belanja, sampai harus pakai baju banser jagain istri supaya nggak masuk toko. Demi keamanan. Demi keamanan. Ya sudah, kalau Cak Lontong nggak mau memberikan apresiasi untuk istri, NU itu akan memberikan apresiasi. Benar. Untuk mereka-mereka yang telah berkontribusi demi tercapainya masyarakat yang maslahah. Setuju sekali. Inilah yang saya kagumi dari NU. Di sini juga banyak ambassadors, banyak duta-duta besar dari Betul negara sekali. sahabat yang telah hadir. Pastinya mereka ingin menyaksikan juga penghargaan yang akan diberikan oleh NU kepada individu-individu dan lembaga di tingkat internasional yang telah berjasa demi membangun kehidupan global, kehidupan internasional yang lebih baik dan damai. Dan selanjutnya kami akan mengundang kepada peraih penghargaan yang hadir pada malam hari ini untuk naik ke atas panggung, yaitu Master Martin van Brunessen. Dan inilah penyerahan penghargaan Anugerah Satu Abad NU kategori internasional. Ya. Terima kasih banyak kepada panitia yang memilih saya sebagai orang yang layak menerima penghargaan ini. Saya terharu dan sangat bangga bahwa nama saya tercantumkan di antara Al-Azhar dan pesantren-pesantren tua di Indonesia. Saya memang banyak menulis mengenai pesantren, kitab kuning dan sebagainya. Tetapi itu tidak berdasarkan kepintaran saya sendiri. Saya tidak akan bisa menulis kalau saya tidak ditolong, dibantu, didukung terus oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang memang punya strategi untuk membuka mata NU untuk dunia luar dan untuk memperkenalkan NU di dunia luar. Dan beliau yang membantu saya pertama untuk membuka pintu pesantren supaya saya bisa masuk dengan kata belletje Gus Dur, tidak ada tempat yang terlarang bagi saya. Dengan dukungan terhadap tulisan saya juga terus dia membantu saya untuk mempublikasi dan berusaha memperkenalkan NU di luar maupun di dalam Indonesia melalui buku saya. Jadi yang harus dihargai di sini sebetulnya Gus Dur, bukan saya. Terima kasih. Mas Gilang ini dikenal punya banyak kemampuan untuk menirukan gaya apa saja dan siapa saja. Mas Gilang malam ini kira-kira akan menirukan gaya siapa? Oke, saya jadi deg-degan karena ibu yang ngomong nih bu. Jadi saya mau cerita sedikit bahwa 4 tahun yang lalu kalau tidak salah Mbak Yeni itu sempat menodong saya, ayo coba jadi Gus Dur. Saat itu saya bilangnya adalah, Mbak, sepertinya kalau mau jadi sosok beliau harus difikirkan matang-matang, tapi saya janji suatu saat saya akan coba. Dan sepertinya malam hari ini saya akan coba Mbak Yeni. Masya Allah. Serius nih? Insya Allah. Baik, kita coba. Terima kasih Ibu. Jadi saya harus panggil Gus ini. Boleh, saya coba. Tapi sebelumnya terima kasih sudah menambah beban saya. Gus, saya enggak pakai nama beliau Gus. NU ini sudah 1 abad berdiri. Gimana tanggapan Gus Dur dalam perjalanan 1 abad NU? Ya biasa aja. Loh kok biasa sih Gus? 1 abad bukan waktu yang singkat loh Gus. Ya yang bilang singkat tuh siapa? 1 abad itu kan cuman angka, 100 tahun. Lagi pula kalau cuma abad saja tanpa huruf I buat apa? Gus, abad tanpa huruf I. Gimana toh Gus? Lah iya, mau 1 abad, 2 abad, yang penting itu ada huruf I-nya, abad I. Ya, karena hakikatnya itu akan terus abadi memperjuangkan rasa keadilan dan toleransi di tengah masyarakat. Gitu aja kok repot. Setuju sekali dengan pendapat panjenengan Gus.
Jadi NU itu sebagai sebuah organisasi memang mengemban mandat pengembangan peradaban dan perbaikan kehidupan manusia atas dasar prinsip-prinsip ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu pinter. Sing pinter sih enten, Gus. Saya hanya baca skrip. Maaf kalau nggak sopan, Ibu. Ya lagian kalau ngomongin NU itu sudah sangat memberikan kebaikan dan prestasi bukan hanya di Indonesia tapi juga di Korea Selatan. Loh, kok Korea Selatan toh, Gus? Prestasi apa yang jenengan bilang NU itu berprestasi di Korea Selatan? Lah gimana sih? Korea Selatan itu dulu pernah masuk semifinal Piala Dunia Korsel 2002. Itu karena pelatihnya orang NU. Loh, siapa Gus? Saya kok nggak kenal, saya ini pecinta bola loh. Pelatih Korsel waktu itu kan orang NU, namanya Gus Hiding. Dari namanya saja itu udah NU sekali. Ngapunten Gus, Gus Hiding itu piantun Belanda loh Gus. Oh. Walaupun kebetulan namanya juga ada Gusnya. Nah, artinya hal yang ingin saya sampaikan tadi adalah saat ini banyak tokoh atau kelompok NU di Indonesia yang memiliki kontribusi berupa pemikiran dan karya dan memiliki pengaruh luas kepada masyarakat bahkan internasional. Ya. Nah, untuk itulah Gus, malam hari ini kita juga akan memberikan penghargaan untuk para tokoh-tokoh nasional, kalau tadi tokoh internasional, tokoh-tokoh nasional yang sudah memberikan jasa dan kontribusinya untuk bangsa dan negara. Ngomong-ngomong saya udah boleh selesai belum ini Bu? Kalau ini sudah. Ampun, mohon maaf sekali lagi. Atas izin Ketua Panitia Pak Erik dan Mbak Yeni. Ini semua gara-gara Mbak Yeni. Ya saya buka lagi ya Bu ya. Langsung saja kalau begitu kami akan segera mengumumkan peraih anugerah 1 abad NU kategori nasional adalah. Kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan kategori nasional dan mohon dengan hormat kami undang naik ke atas panggung. Kami mengundang dengan hormat Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, selaku perwakilan dari keluarga Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya cintai, saya manggilnya Mbak Nung, Ibu Hajah Nuriyah, Mbak Yeni, Pak Ma'ruf, dan untuk mempersingkat waktu, para menteri, ambasador yang saya hormati, kiai yang saya hormati, seluruh bukan peserta, tetapi yang namanya umat Nahdlatul Ulama yang juga saya sayangi. Ketika undangan diberikan pada saya, yang mengantarkan Mbak Yeni. Jadi dari mau sebentar pertemuannya sampai kurang lebih 2 jam. Kenapa? Nggak bicara serius, tetapi saya bilang, yuk Yen, saya suka ngomong agak Jawa-Jawa juga. Yuk Yen, kene nostalgia. Opo Mbak, panggil saya Mbak, urusan bapakmu iku lho. Jadi dia itu sahabat kental saya,
Jadi sebenarnya ada dua hal yang saya ingin ceritakan supaya mengerti, matur nuwun sangat. Bapak saya dapat anugerah lagi, sebenarnya dulu sudah dapat waktu presiden. Jadi sebuah pengalaman saya yang luar biasa menurut saya, ketika datanglah sebuah rombongan lalu berpakaian pici, memakai baju koko, memakai sarung. Nah ini, lalu saya orangnya pemerhati, lalu memakai sandal. Terus bapak saya bilang, itu pejuang. Kami dari kecil selalu sudah mendengar kata pejuang. Pejuang apa? Saya tanya. Iya, itu dari kalangan NU. Jadi makanya kalau lihat, mohon maaf, yang duduk di sini seperti Pak Ma'ruf segala, saya udah nggak pangling lah. Karena sudah dari dulu saya tahu kalau tamu yang tidak bersepatu itu Gusmus, ada Gusmus dia. Gak termasuk Gusmus. Tentunya itu Gusmus. sudah pasti adalah itu orang dari kalangan NU. Mohon maaf. Yang kedua, nah ini yang saya ngomong sama Mbak Yeni, karena sebelum menjadi presiden dan wapres, kami ini sudah berhubungan dan bersahabat. Saya minta diberi kuliah. Jadi ketika ketemu dengan saya punya acara. Mohon maaf, di sini bukan ngomong politik, tapi saya memang ketua umum partai. Jadi waktu itu masih PDI. Jadi ternyata ketua cabang PDI dan ketua cabang NU-nya apa ya namanya ya? Pengurus Sabang. Oke, itu rupanya bersahabat. Jadi ndak tahu yang mana PDI, yang mana NU. Nyampur. Nah, Gus Dur tuh bilang sama saya mula-mulanya begini, Mbak, rupanya kene iki mesti kok PDI karo NU ku podo. Podone apa Mas? Saya bilang kan begitu, guyonan melulu kalau sama Gus Dur. Saya belum datang, yang dua DPC ini sudah. Jadi ditanya oleh beliau, gimana tadi Mbak keadaannya waktu ada pertemuan gitu. Yang jawab bukan yang PDI tapi yang NU. Waduh gitu Gus, niko sing nonton, sing ngurungake iku siteris, gitu kan? Siteris. Nah, saya udah mikir ini apa lagi nih mau guyonnya. Terus saya bilang gitu aja. Lah sing NU katanya Gus Dur nih. Saya nih diundang sama dia cerita dengan saya. Jadi dia langsung Gus Dur rupanya diundang yang cabang ini karena sedang membuat kantor cabang, begitu mungkin ya. Jadi tulis surat sama Gus Dur bilang pokoknya kurang dana. Jadi minta tolong untuk dibelikan Ethernet. Jadi waktu Gus Dur cerita sama saya itu, weruh Mbak, podo salahe ku apa? Dia nulis suratnya sama saya, katanya nyuwun dana untuk Ethernet kan. Jadi ketika Gus Dur sudah datang, melihat ke atas, lah bilang, "Lho wis bariku," gitu kan. Boten niku. Lah nopo? Niku lho nek teknologi itu no. Apa coba? Internet. Jadi dengan segala hormat saya sangat ingat satu siteris itu histeris. Jadi bener lah kalau Gus Dur bilangnya iyo yo Mbak, iya Mas ya podo yo susahe salahe, aku bilang ya itulah aku bilang rakyat namanya. Matur nuwun, terima kasih. Demikian video perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share serta mengaktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.